Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang yang akhirnya akan segera datang dan mengemis cinta kepada dirimu. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang yang akhirnya datang untuk mengemis cinta kepada dirimu. Ya, di sini ada King of Cups reverse. Kemudian di sini ada Page of Pentacles tegak lurus. Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian Pentacles, energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. The King of Cups reverse dan Page of Pentacles tegak lurus ya, terbaca di sini bahwasannya potensi besar yang akhirnya akan segera datang di hidupmu, ternyata yang datang ini adalah seseorang yang pernah menjadi masa lalumu. Seseorang yang pernah mencintaimu secara diam-diam, atau bahkan seseorang yang pernah menjalin hubungan denganmu, tapi seseorang itu adalah seseorang yang dulu pernah takut berkomitmen denganmu. Ya, bisa itu teman sekolahmu, bisa itu teman masa lalumu, bisa itu mantanmu ya, mantan pacarmu, atau mantan suamimu, atau mantan istrimu, atau bahkan bisa itu kayak orang yang pernah naksir sama kamu secara diam-diam dan orang itu tidak berani untuk mengatakannya kepada kamu di masa lampau. Jadi kayak di King of Cups yang reverse itu kayak ibarat kata ketika disinkronkan dengan Page of Pentacles tegak lurus, ada cinta yang begitu kuat di masa lampau, cinta yang sulit untuk di move on kan di masa lampau, dan potensi besar di masa yang akan sekarang atau di masa yang akan datang, dalam waktu dekat dia akan datang. Cinta itu akan datang, dan datangnya dari orang yang pernah kamu kenal, atau datangnya dari orang yang pernah menjalin status dengan kamu di masa lampau di sini. Akhirnya dia akan datang untuk benar-benar menunjukkan komitmennya, datang untuk benar-benar menunjukkan kesungguhannya menjalin hubungan denganmu di sini. Page of Pentacles tegak lurus. Bahkan potensi besar yang datang ya adalah orang yang benar-benar di sini stabil juga dalam hal finansial. Dia akan berusaha untuk bagaimana caranya agar membuat kamu tertarik sama dia, agar membuat kamu jatuh cinta kepada dia di sini. Ya. Ibarat kata kayak perlahan demi perlahan dia mencoba untuk agar dia bisa mendapatkan cintamu. Dia mengemis cintamu di sini. Dia membaik-baiki dirimu bukan karena hanya sekedar sebuah kebusitan, tapi karena memang dia sangat mencintaimu di sini. Ya. Ada the moon tegak lurus, the moon energi dari Pisces di sini. Ya. Tapi terbaca siapapun yang akan datang di masa sekarang atau dalam waktu dekat, orang itu kayak kurang membuatmu tertarik sama dia. Orang itu kayak kurang membuatmu
berhasrat untuk berhubungan dengan dia, atau orang itu kayak kurang membuatmu untuk menoleh dia gitu loh di sini. Jadi kayak akan ada action atau bahkan akan ada respon dari pihak kamu yang dimana kamu mencueki dia, yang dimana kayak kamu acuh tak acuh kepada dia, atau yang dimana kamu di sini kayak ngerasa ilfeel banget sama dia. Mungkin ada sesuatu hal di masa lampau yang pernah dia lakukan sehingga itu membuat kamu kayak nggak pengen lagi terjebak dalam masa toxic gitu loh di sini. Ya, gitu. Dan dari cuekmu, dan dari kayak acuh tak acuhmu, dan dari kayak responmu yang mendiamkan dia, yang dingin sama dia, itu membuat dia di sini kayak berusaha untuk terus mengejar dirimu. Dia akan berupaya untuk selalu mengemis cinta agar mendapatkan cinta darimu di sini. Ya. Ada daya juang yang begitu kuat dari pihak dia untuk dia bisa mendapatkanmu. Tapi kamu kayak no Najah, no gitu loh. Baik, ada the High Priestess. The High Priestess reverse. Ya, the High Priestess ini energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di the High Priestess yang reverse ya, bagi yang resonate terbaca ya di sini bahwasannya salah satu alasan kenapa kamu bisa begitu dingin, angkuh, cuek, atau mendiamkan dia itu karena memang mungkin di masa sekarang ini kamu sudah terikat dengan status lain sehingga kamu tidak bisa punya status dengan dia, atau mungkin di masa sekarang ini kamu kayak ngerasa kamu ingin membebaskan dirimu dari ketoksitan energi, dari status-status yang tidak jelas dulunya, atau mungkin di masa sekarang ini kamu kayak melakukan hal demikian karena kamu tidak mampu untuk berkomitmen dengan dia, atau kamu sudah trauma berkomitmen dengan dia, atau mungkin ada rahasia besar yang pernah kamu ketahui tentang dia dan itu sulit untuk kamu maafkan. Jadi kayak di sini berkaitan dengan masa lampau, di sini berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa lampau, dan itu membuat kamu kecewa gitu loh di sini. Ya. Jadi kayak sesuatu hal yang membuat kamu merasa sakit, sesuatu hal yang membuat kamu merasa kecewa, sesuatu hal yang membuat kamu kayak nggak bisa berkomitmen dengan dia lagi, itu karena memang kamu ngerasa kayak kamu ingin fokus hidup, menatap masa depan, dan berusaha untuk meminimalisirkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan sekalipun ketika dia berusaha untuk mengemis cinta kepadamu dengan merengek-rengeknya dia, kamu akan teguh pada pendirian kamu untuk tidak bisa berkomitmen dengan dia di sini. Ya, karena mungkin ini adalah sesuatu momen yang kamu tunggu-tunggu di masa lampau, atau yang kamu tunggu-tunggu selama ini, bahwasannya orang yang kamu targetkan adalah orang yang harus mengejar kamu, dan di masa sekarang ini atau dalam waktu dekat dia memang mengejarmu gitu loh. Tapi kayak kamu akan kuat banget dengan keteguhan kamu mengatakan tidak terhadap dia yang datang. Begitu di sini ya. Kemudian ada the strength reverse, the strength energi dari Leo ya. Bagi yang resonate di sini terbaca bahwasannya dia tidak mudah menyerah, dia sangat pantang menyerah, dia berusaha untuk terus menaklukkan dirimu walaupun dia tahu itu sangat berat, walaupun itu terkadang membuat kalian saling ilfeel atau berantem atau cekcok atau ngeblok satu sama lain, tetapi sesungguhnya emosi yang terpancar dalam dirinya atau terekspresikan dalam dirinya itu bukan emosi atau bahkan pengekspresian yang sesungguhnya, tapi itu adalah sesuatu hal yang dia berusaha untuk ngikutin alurnya kamu, karena pikirnya dia ketika dia melakukan itu kamu akan mau untuk penasaran lagi sama dia atau lain sebagainya di sini. Tapi dia tahu bahwasannya itu tidak mempengaruhi apapun di keputusanmu, dan itu membuat dia capek sekali di sini. Tapi walaupun dia capek, dia pantang untuk menyerah, dia pantang untuk menjauh darimu, karena bagi dia selama dia belum bisa mendapatkanmu, dia akan terus memepet kamu gitu loh di sini
Ya, jadi kayak ibarat kata yang akhirnya yang kamu tunggu potensi besar akan kejadian juga, yang dimana seseorang yang selama ini berusaha untuk ingin mendekatimu adalah seseorang yang benar-benar serius untuk ingin kembali atau benar-benar serius untuk mendapatkan cinta atau berstatus atau berkomitmen denganmu. Tapi di sini kayak itu adalah sesuatu hal yang memang kamu tunggu tapi tidak kamu harapkan status nyatanya gitu loh, karena mungkin di masa sekarang ini ada alasan lain yang membuat kamu ingin kekeh untuk tidak menerima dia, atau untuk tidak berkomitmen resmi dengan dia, atau untuk tidak ngikutin hasrat nafsumu berhubungan dengan dia lagi gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Nine of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Nine of Wands yang tegak lurus terbaca ya, bagi yang resonate bahwasannya dia menunggu kamu. Dia sangat menunggu kamu. Dan sebenarnya pun ketika kamu menolak dia, ketika dia datang ya, kamu pun gak bisa dipungkiri ada rasa untuk kamu penasaran tentang action apa yang selanjutnya dia lakukan. Dan ketika dia off beberapa waktu, kamu juga di sini kayak menunggu dia. Itu nggak bisa dipungkiri bagi yang resonate ya. Jadi kayak kalian saling menunggu satu sama lain, tapi kayak ada ego dalam diri kalian yang kalian tidak mau mengakui bahwasannya kalian ini benar-benar saling cinta satu sama lain dengan keseriusan yang optimal gitu loh. Kenapa? Karena dari pihak dia ketika dia berjuang, kamu menolak. Tapi ketika dia berusaha untuk off sementara waktu, kamu menunggu dia. Sedangkan dia kayak capek gitu loh. Tapi capeknya dia bukan capek yang menyerah, tapi dia menunggu momen yang tepat untuk bisa nge-push kamu lagi agar kamu mau untuk menerima dia gitu loh. Di sini intinya itu. Ya. Jadi dari tebaran pertama yang keluar di sini terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa yang akhirnya datang adalah cinta yang benar-benar berusaha untuk bisa hadir dalam hidupmu dan memadu cinta kasih di sini. Dan salah satu ciri-cirinya adalah dia adalah orang yang ada di masa lampau, atau orang yang pernah ada atau sedang ada sebelum masa sekarang, dan dia berusaha untuk berkomitmen tapi kamu kayak keras tidak menerima komitmennya dia di sini dengan berbagai macam alasan, situasi, atau bahkan kondisi dari pihak kamu di masa sekarang ini. Tapi sesungguhnya ada cinta, ada rasa saling menunggu, ada rasa saling mengharapkan, tapi kamu terus cuekin dia. Dan ada beberapa suatu kejadian yang gak bisa untuk kamu maafkan begitu saja, atau belum bisa kamu ikhlaskan begitu saja kejadian di masa lampau di sini. Ya. Baik. Ada the devil reverse. The devil energi dari Capricorn. The devil reverse ketika saya sinkronkan dengan King of Cups yang reverse ya, bagi yang resonate bahwasannya mohon maaf ya, mungkin di masa lampau di sini hubungan asmara kalian atau hubungan kedekatan kalian atau hubungan sukanya dia kepada dirimu atau respectnya kamu kepada dia adalah hubungan yang toxic di sini, atau bahkan hubungan yang mungkin sebagian berdasarkan karena nafsu hasrat seksual saja ya gitu. Jadi kayak ibarat kata ada sesuatu hal yang kurang beres nih di masa lampau bagi dia yang akhirnya akan mengemis cinta kepadamu. Ada sesuatu hal yang toksik nih di masa lampau, ada sesuatu hal yang tidak baik nih dari hubungan kalian di masa lampau atau dari pihak dia yang dulu memperlakukan kamu gitulah di sini. Ya. The Empress tegak lurus. The Empress energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn.
The Empress tegak lurus disinkronkan dengan Page of Pentacles tegak lurus ya. Ini adalah energi yang membuat kamu sadar bahwasannya hidup itu tidak harus tentang kemanjaan yang kamu rasakan dari orang lain, tapi hidup itu tentang bagaimana kamu bisa merasakan banyak sekali hal-hal baik yang mampu kamu lakukan, hal-hal baik yang mampu berguna, bermanfaat untuk dirimu dan untuk banyak orang, dan hal-hal yang berkaitan dengan cinta kasih yang bisa kamu dapatkan dengan siapapun, dan cinta kasih yang bisa kamu berikan kepada siapapun tanpa didasari dengan ketoksitan. Ya, ada kesadaran luar biasa dari pihak kamu. Kenapa kamu mau menstop hubungan yang toksik dengan dia di masa lampau, atau tidak berani untuk ke jenjang yang benar-benar diteruskan ke keseriusannya gitu loh di sini? Karena memang kamu ngerasa sadar untuk hidup yang lebih sehat, untuk hidup yang lebih bebas, untuk hidup yang lebih bermanfaat, untuk hidup yang lebih penuh dengan ketulusan dan lain sebagainya. Dan hidupmu juga hidup yang di masa sekarang ini kamu berusaha untuk fokus juga ke kestabilitasan finansial atau ekonomi atau keuangan kamu, karena bagi kamu kayak ini adalah momen yang tepat untuk kamu bisa terus berprogres dalam hidup gitu loh di sini ya. Ada Page of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Page of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Moon yang tegak lurus ya. Terbaca bagi yang resonate, terbaca bahwasannya tidak bisa dipungkiri juga ketika dia datang, ketika dia ngejar kamu, atau ketika dia mencari-cari perhatian kepada kamu, mencuri-curi pandang kepada kamu, dan lain sebagainya. Di sini kamu juga kayak kepikiran tentang dia, kamu juga kayak berusaha untuk menyusun strategi apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu sikapkan kepada dia gitu loh di sini ya. Tapi kayak walaupun kamu juga kepikiran kepada dirinya, tapi kamu juga berusaha untuk tegas terhadap apa yang menjadi keputusan kamu. Kamu berusaha untuk saklek terhadap apa yang membuat kamu di sini harus tetap lurus ke positif energi, bukan belok lagi ke negatif energi di sini. Ya, itu yang luar biasa. Ada The Emperor energi dari Aries. The Emperor tegak lurus disinkronkan dengan The High Priestess yang reverse ya, bagi yang resonate terbaca. Mungkin kamu pernah sangat marah sama dia, mungkin kamu pernah sangat emosional kepada dia, mungkin kamu juga pernah sangat menjalani hubungan yang up and down sekali dengan dia. Tapi di masa sekarang ini memang kamu berusaha untuk mendewasakan diri kamu, mengontrol emosi kamu, dan berusaha untuk kayak memandang sesuatu, melihat sesuatu dengan berbagai macam perspektif untuk tidak mau terjerumus lagi dalam situasi yang gak jelas gitu loh ya. Bahkan sekalipun ketika dia datang atau mengemis cinta, atau meminta cinta, atau menawarkan cinta lagi kepadamu, kamu berusaha untuk kayak menyikapi itu secara penuh dengan kekontrolan emosi gitu loh. Penuh dengan emosi yang terkontrolkan gitu loh di sini ya. Karena memang kayak ibarat kata kamu nggak mau nih terpancing lagi emosi kamu untuk down lagi, tapi kamu ingin sekali agar kamu bisa bersahabat dengan dirimu, bersahabat dengan situasi yang ada, dan bersahabat dengan dia dalam hal energi di sini untuk tidak mau mudah sakit hati terhadap apa yang dia lakukan atau terhadap apa yang pernah dia lakukan di masa lampau di sini ya. Ada Knight of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, dan Aquarius. The Knight of Swords reverse disinkronkan dengan The Strength yang reverse ya, terbaca. Akhirnya dia datang dengan segala rasa penuh perjuangan karena penyesalan dia. Dia berusaha untuk menghapus air mata yang pernah jatuh. Dia berusaha untuk memberikan cinta yang penuh dengan ketulusan secara baru di sini. Tapi kayak itu nggak mudah untuk kamu terima gitu loh.
Kenapa itu nggak mudah untuk kamu terima? Karena memang di sini terbaca bahwasannya kamu sudah capek terhadap drama, kamu sudah capek dengan segala kemumetan yang pernah ada, dan kamu berusaha untuk tegar atau pura-pura tegar, pura-pura tegas di hadapan dia. Di sini itu yang terbaca. Ya, ada Ten of Pentacles reverse, elemen tanah, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ten of Pentacles reverse disinkronkan dengan Nine of Wands yang tegak lurus. Di sini juga terbaca bahwasannya kamu berusaha untuk selalu mengalihkan pikiran kamu, perasaan kamu untuk fokus dan kembali ke pekerjaan, ke finansial, ke kebutuhan hidup, ke ketuntutan hidup di sini. Karena kamu benar-benar hidup kamu ingin damai. Ya, memberikan cinta dan mendapatkan cinta secara seimbang. Dan itu yang membuat dia akan terus menunggumu, dan itu yang akan membuat dia akan terus mengemis cinta dan mencarimu, dan itu yang akan membuat untuk dia tidak akan pernah menyerah melepaskan kamu. Walaupun di sini kamu mengatakan tidak, tapi terbaca kamu juga kayak masih belum siap kehilangan dia secara utuh, dan dia paham akan itu. Itulah kenapa dia akan terus menunggu dirimu. Ada Ace of Wands reverse. Ace of Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ace of Wands reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua. Terbaca ya bagi yang resonate di sini bahwasannya walaupun dia datang, walaupun dia mengemis cinta, tapi dia datang dan dia mengemis cinta bukan karena dengan rasa bercanda, tapi dengan keseriusan yang benar-benar ingin dia perbaiki hubungannya bersama kamu. Ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu mengerti atau sebaiknya kamu mengerti bahwasannya kita perlu untuk memberikan kesempatan pada sesuatu hal, bisa pada diri kita, pada orang lain, pada status, momen, atau lain sebagainya. Tapi kita juga harus tahu akan kadar dalam diri kita bahwasannya kita harus punya batas maksimum kesempatan yang pernah kita berikan atau kesempatan yang akan kita berikan. Maka ketika ada sesuatu hal yang datang dan berusaha untuk menarik dirimu untuk kembali, tolong kamu juga harus benar-benar pertimbangkan kamu membutuhkan untuk sesuatu hal itu kembali atau tidak butuh. Ketika kamu membutuhkan, maka kamu harus sinkronkan dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi ketika di sini kamu tidak butuh, maka jangan sesekali untuk kamu mengambangkan sesuatu hal tersebut, karena itu juga bisa menjadi toksik dalam dirimu sendiri. Ya, jadi ketika di sini dia mengemis cinta, ketika kamu tidak butuh dia, maka tolak secara perlahan dan benar-benar tegas. Tegas di sini. Ya, tapi ketika kamu masih butuh, maka jangan gantungkan sesuatu hal yang itu nanti bisa membuat kamu kecewa sendiri. Segala keputusan ada di pihak kamu. Pahamilah bahwasannya hidup itu tidak hanya tentang dirimu, tapi hidup itu juga tentang masa depanmu, dan hidup itu juga tentang siapapun yang terkoneksi denganmu, dan tentang apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang lain, terhadap alam semesta ini. Dan perhatikan juga tentang rasa cinta dan kebahagiaan yang bisa kamu nikmatin dan bisa untuk kamu berikan kepada semua hal, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan saja. So bijak dalam menyikapi, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.